Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu prosedur dan fungsi. Di mana prosedur ini itu merupakan suatu kumpulan statement yang akan digunakan. Nah, di sini tanpa ada pengembalian nilai dan berupa sebuah perintah. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur, ada yang namanya rutin. Nah, si rutin ini merupakan suatu kumpulan statement yang akan digunakan untuk menjalankan perintah-perintah tertentu yang dimana akan dibagi-bagi menjadi bagian lebih kecil. Jadi sederhananya itu prosedur itu untuk membagi program agar lebih sederhana dan juga lebih kecil atau tidak akan menjadi kompleks. Nah, fungsi prosedur sendiri itu ada dua. Yang pertama itu modular, di mana akan membuat program itu yang rumit menjadi lebih kecil atau lebih sederhana dengan memecah-mecah programnya. Lalu yang kedua itu ada mainframe. Perintah yang akan digunakan itu akan cukup dibuat sekali dalam bentuk prosedur. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan masuk ke program. Selanjutnya, fungsi itu adalah suatu rutin yang melakukan proses tertentu dengan adanya pengembalian nilai. Lalu yang kedua itu ada fungsi yang sudah digunakan sebelumnya itu kita sudah menggunakan fungsi upcast. Nah, di sini kita akan membuat fungsi baru yaitu fungsi rata kiri, di mana akan menampilkan hasil rata kiri pada statement program. Karena sebelumnya output program sendiri itu ada di rata kanan. Nah, sekarang kita akan menambahkan yaitu fungsi rata kiri. Untuk tampilan running output programnya itu seperti contoh, di mana kita juga akan bisa eh, menambahkan warna di huruf dan juga background. Langsung saja kita masuk ke program. Nah, di program itu sebenarnya masih sama yang untuk variabelnya itu masih sama kayak modul sebelumnya yaitu array. Nah, di sini kita itu akan menambahkan fungsi rata kiri yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini tuh kita membuat rumus dari rata kiri sendiri. Untuk kalian bisa coba-coba untuk membuat rumusnya sendiri. Nah, yang pertama di sini ada rata kiri, function rata kiri, itu di mana terdiri dari tulisan dan tipe data itu string. Lalu panjang, tipe datanya itu byte. Nah, tulisan sendiri itu merupakan nama, contohnya di saat kita menginputkan nama pelanggan, contohnya Budi. Nah, si Budi ini itu merupakan tulisan. Lalu untuk panjang sendiri itu adalah space yang kita berikan. Ada di bawah di sini. Di sini 16 kan? Berarti si panjangnya itu ada 16. Tuh. Dan si rata kiri sendiri itu mempunyai tipe data yaitu string. Lanjut, di sini ada dua variabel. Nah, ini disebut variabel lokal karena dia itu hanya digunakan di function saja. Nah, kalau yang ini disebut variabel global karena dia itu digunakan di seluruh program. Oke, variabel sendiri ada dua. Yang pertama ada A sama B. Di sini kita itu akan menggunakan array dan juga perulangan for to do. Nah, A sama B ini ada tipe datanya yaitu byte. Lalu ada teks. Teks sendiri mempunyai tipe data string. Nah, selanjutnya A ini digunakan untuk menyimpan data di mana ada rumus untuk rata kiri sendiri yaitu panjang dikurangi sama tulisan. Panjang sendiri tadi contohnya itu 10. Nah, 10 itu space yang telah kita sediakan di bawah rekapitulasi tadi. Nah, si 10 ini dikurangi sama tulisan. Contohnya, nama pelanggannya itu Budi. Budi itu ada 4 karakter. Jadi, panjang itu dikurangi tulisan atau 10 dikurangi 4 itu jadi si A ini hasilnya 6. Karena 10 dikurangi 4 itu kan sisanya itu 6. Nah, selanjutnya teks itu dideklarasikan sama dengan tulisan. Terus di sini ada perulangan for to do, yaitu mengulang dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, di sini kita itu akan mengulang hasilnya tadi, yaitu yang 6 itu tadi. Karena kita itu akan membuat rata kiri. Nah, selanjutnya ada teks-teks kan tadi udah dideklarasikan sama dengan tulisan kan. Nah, jadi di sini itu tulisan plus spasi. Di mana tulisan plus spasi itu, tadi tulisan itu kan eh, si Budi. Nah, Budi ini kan kurang 6 6 karakter kan untuk dia bisa di rata kiri. Makanya si Budi itu 4 ditambah 6 tadi biar dia hasilnya tuh sama kayak panjangnya 10 begitu. Untuk rata kiri
penjelasannya mungkin cukup di sini. Untuk logika lebih lanjutnya, nanti kalian bisa tanyakan di lab. Selanjutnya ada prosedur tulisan warna, di mana di sini kita itu akan membuat tulisan warna eh, di misalkan nih saat outputnya. Contoh, nah kita akan membuat tulisan warna yang ada di sini. Contoh di nama pelanggan, jenis layanan, layanan, jumlah. Jadi kita itu akan membuat warna yang ada di hurufnya. Tuh, selanjutnya. Prosedur tulisan warna itu terdiri dari ada X, Y, WH, WB. X ini untuk baris, Y itu untuk kolom, WH itu warna huruf, WB itu warna background. Dengan tipe data byte. Lalu tulisan itu tetap sama kayak yang tadi, itu dengan tipe data string. Selanjutnya, goto X, Y itu dideklarasikan yaitu dengan variabel X dan Y. Text color itu variabelnya WH, text background itu variabelnya WB, dan lanjut ke tulisan. Nah, di sini kita sudah masuk untuk membuat prosedur di setiap kategorinya. Contoh sebelumnya itu ada di modul sebelumnya itu ada array. Nah, yang pertama kita buat di prosedur dan fungsi sendiri itu adalah mainframe-nya terlebih dahulu. Mainframe itu ada letaknya di bawah. Di sini adalah mainframe. Mainframe itu nanti letaknya itu akan ada di bawah. Nah, jadi kalian itu akan memindahkan mainframe-nya yang tadinya ada di atas itu ke bawah. Yang pertama kalian lakukan itu di sini ini adalah yang modul sebelumnya ya, yang array. Dari begin di sini di atas sampai perulangan sampai statement if yang terakhir itu kalian copy terlebih dahulu. Nah, setelah kalian copy, kalian masukkan dulu nih si mainframe-nya kan sampai sini. Sampai kode kategori yang terakhir yang di end. Selanjutnya, kalian itu selanjutnya kalian bisa membuat yang prosedur artikel ilmiahnya. Jadi, yang ini yang jenis itu contoh di sini artikel ilmiah. Jadi contoh nih, yang jenis artikel ilmiah itu sampai ini sebelum yang artikel SEO ini sebelum kode atau kategori kedua kalian itu kalian copy dulu. Nah, selanjutnya itu kalian tambahinlah si prosedur di depan kategori kalian kayak ini contohnya. Nah, di mana kita itu akan memecah pro programnya itu menjadi lebih sederhana kan. Nah, sederhana yang dimaksud itu dalam penulisannya yaitu ada di mainframe di sini. Jadi penulisannya itu akan lebih sederhana dengan kita menggunakan statement atau kan sebelumnya kita menggunakan statement if. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang case. Oke, selanjutnya setelah kalian menambahkan prosedur eh, di setiap apa kategori kalian, di setiap kategori kalian tambahkan prosedur. Nah, selanjutnya ada di struk. Sebelumnya itu kan hanya ada di prosesnya saja. Contohnya, nah, contohnya di sini kan, ini itu prosesnya. Nah, kalian copy dulu untuk yang prosesnya ini, lalu kalian tambahin nih prosedur struk kayak gitu. Cuman menambahkan prosedur struk aja dari proses ini sampai struknya. Nah, selanjutnya itu ada rekapitulasi. Rekapitulasi juga sama, ditambahkan prosedur rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ini ada yang berbeda, yaitu tadi kan kita udah menggunakan prosedur tulis warna kan. Nah, di sini itu tadi yang saya sebutkan X, X itu di sini itu untuk barisnya, satu itu untuk baris pertama. Lalu di sini itu untuk kolom, Y itu kolom, terus di sini itu warna huruf, dan selanjutnya itu yang 14 ini warna background. Untuk warna-warnanya sendiri bisa dilihat di modul. Kalian berarti menambahkan tulisan warna eh, di depan program kalian yang di rekapitulasi.
Untuk setelahnya itu juga tetap masih sama. Kayak ini untuk program yang single. Untuk program yang multinya sendiri itu sama kayak ya tadi, menambahkan function rata kiri dan juga prosedur tulis warna, dan menambahkan prosedur di depan kategori kalian. Namun tadi, namun si multi ini hanya sampai dengan struk saja, tidak dengan rekapitulasi, sama seperti yang ada di array. Dan untuk struknya juga tetap sama, dia itu penjelasannya kayak tadi, di sini itu baris, kolom, warna huruf, dan juga warna background. Nah, di sini itu letak dari mainframe-nya. Nah, untuk mainframe itu letaknya itu ada di bawah. Dimulai dari begin yang ini. Contoh ini saya membuka yang array terlebih dahulu. Nah, mainframe itu ada di sini, mulai dari sini, dari begin sampai selesai, sampai sebelum if yang kategori pertama. Contohnya yang multi. Ini di sini. Ini masih sama kayak sebelumnya, karena kita mengambil dari yang array. Cuman penambahannya itu ada di case kategori of. Jadi kita menggunakan statement case di sini. Ini untuk yang multi. Setelah kalian membuat mainframe-nya yang ada di bawah, selanjutnya kalian mau menambahkan prosedur di setiap kategori. Contohnya nih, prosedur casing. Untuk isiannya sendiri di sini tetap sama kayak yang array. Cuman penambahan prosedurnya aja. Di sini prosedur charger, terus prosedur handphone, terus selanjutnya itu ada prosedur stroke. Di multi ini nggak menggunakan prosedur rekapitulasi, jadi hanya menggunakan prosedur stroke. Namun prosedur stroke-nya itu bentuknya bukan kayak yang udah di bukan kayak yang diproses. Kan kalau yang single itu sama dari yang proses sampai stroke yang ke bawah. Cuman di multi ini hanya apa, tampilannya itu hampir mirip sama rekapitulasi. Contohnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke laporan. Di mana laporan pun juga tetap sama. Untuk yang identifikasi komponen itu sama, tabel data juga sama. Nah, yang berbedanya itu ada di algoritma, di mana algoritma itu dipecah-pecah sama kayak yang ada di program. Nah, di sini ada algoritma program utama. Algoritma program utama itu masih sama kayak yang di array. Cuman perbedaannya hanya ada di 8.1 di satu. Jadi, jika kode layanan satu, maka program akan menampilkan prosedur artikel ilmiah. Itulah saja bedanya. Selanjutnya, setelah memasukkan kode layanan, itu tampilkan prosedur stroke. Jadi perbedaannya itu ada di sini, di poin ke-9, dan juga di poin ke-11. Setelah algoritma program utama, kita lanjut ke algoritma fungsi rata kiri. Pertama mulai, terus menyatakan fungsi rata kiri, lalu deskripsikan variabel yang digunakan, lalu hitung variabel arraynya, terus menyatakan teks itu sama dengan tulisan, terus menyatakan for variabel array B, lalu menghitung teks itu teks plus spasi, lalu menyatakan rata kiri itu sama dengan teks, dan selesai. Setelah ke fungsi rata kiri, masuk ke prosedur tulis warna. Nah, selanjutnya setelah prosedur tulis warna, itu masuk ke algoritma prosedur artikel ilmiah. Ini masih sama kayak yang sudah kalian buat. Namun, di sini itu bedanya itu, untuk yang pertama itu poinnya bukan mulai lagi, tapi masuk ke prosedur artikel ilmiah. Karena mulainya itu udah ada di algoritma program utama. Di sini udah nggak ada bedanya. Nah, bedanya itu di sini itu bukan lagi selesai, namun return.
karena dia itu akan kembali ke program utamanya. Tuh. Makanya di setiap prosedur dan function itu tidak ada selesai. Kita menggunakannya return. Untuk algoritma prosedur artikel, untuk selanjutnya itu tetap sama di sini. Jadi setiap kategorinya di kalian itu sudah dipecah-pecah algoritmanya pun. Selanjutnya kita masuk ke algoritma prosedur stroke. Ini itu adalah proses yang ada di kalian. Masuk ke prosedur stroke, terus masukkan jumlah layanan, gitu total harga. Ini tuh ada di proses kalian. Tampilkan jenis layanan, tampilkan layanan. Ini return. Selanjutnya masuk ke algoritma prosedur rekapitulasi. Yang pertama, prosedur rekapitulasi. Nyatakan per variabel array B. Tampilkan nama pelanggan. Ini itu adalah output kalian. Ini masih sama kayak yang di array. Namun bedanya itu cuma ada di algoritmanya saja yang dibagi-bagi. Lanjut ke flowchart. Flowchart juga sama kayak algoritma. Itu tuh dibagi-bagi poinnya. Nah, di sini bedanya itu di program utama itu kita masuk ke rekapitulasi kalau misalkan ada pelanggan lain sama dengan Y. Nah, ini itu namanya subproses yang akan digunakan di setiap prosedur. Nah, di sini itu tadi yang case kodenya tadi atau statement case-nya itu ada di sini. Setelah kalian memilih kode satu itu kan artikel ilmiah. Nah, nanti lanjut ke struknya. Hmm. Terus selanjutnya itu ada flowchart function tata kiri. Selanjutnya ada prosedur tulisan warna. Nah, lalu ada prosedur artikel ilmiah, di mana di sini tuh kategori kalian itu udah berdiri sendiri menjadi flowchart. Ini adalah kategori kedua, itu sama kayak kategori yang pertama tadi yang artikel ilmiah. Lanjut ke prosedur struktur, di mana ini tuh masih sama kayak yang ada di proses atau perhitungan total harga uang kembalian. Selanjutnya masuk ke prosedur rekapitulasi, itu juga masih sama kayak yang ada di array sebelumnya. Cuman kita menambahkan si flowchart subprosesnya aja. Nah, ini untuk yang ada di single. Lalu kalau yang multi itu semuanya masih sama yang kayak di single. Cuman bedanya multi sendiri itu kan selesainya ada di struk, jadi nggak ada rekapitulasinya. Seperti ini, selesainya ada di struk. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jadi untuk kekurangannya atau kalian kurang ngerti nih dengan penjelasan yang ada di video ini, kalian bisa langsung tanyakan aja waktu di laboratorium saat brainstorming. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.